Ja'a fil haditsil qudsi anna Allah ta'ala yaqul ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, bahwa engkau itu selama mau berdoa kepadaku, mau mengharapkan anugerahku, aku ampuni bagi engkau atas dosa-dosa yang ada daripada engkau, dan aku tidak peduli. Hadis kabar yang datang tentang keutamaan menangis dari karena takut kepada Allah. Dan sungguh telah mengkhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menangis dari karena takut terhadap Allah, dia termasuk 7 orang yang menaungi akan mereka oleh Allah Ta'ala pada naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu di padang mahsyar. Dan bahwa orang yang menangis karena takut terhadap Allah itu, dia tidak akan diazab pada hari kiamat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak menyentuh akan dia api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Pertama, mata yang menangis karena takut terhadap Allah. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah, fi sabilillah. Artinya menjaga keamanan negeri, keamanan manusia, keamanan masyarakat, lalu dia berjaga untuk mengetahui serangan-serangan orang-orang yang zalim, serangan-serangan musuh, maka dia pada malam itu berjaga. Nah, mata ini pun selamat, tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidaklah masuk akan api neraka seseorang yang menangis dari karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal laban bidara'i, sehingga kembali susu itu pada lubang susunya. Artinya mustahil. Nah, susu kambing naimbah di parah tuh. Kalau dibulikakan pulang lewat lubang inya keluar itu kada kawa lagi kan. Nah, artinya kada mungkin. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama. Dan tidak terhimpun debu di jalan Allah dan asap jahannam. Artinya orang yang pernah berdebu berjuang di sabilillah itu kada akan karena asap neraka pun, apalagi nerakanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Manakala turun ayat, apakah dari ini hadis kalian aneh dan kalian tertawa-tawa tidak menangis? Manakala turun ayat ini, baka ashabus suffah, menangislah ashabus suffah. Ashabus suffah ini sahabat-sahabat Nabi yang miskin, yang kediamannya hanya di pelataran-pelataran masjid, kada punya rumah di Madinah itu.
hatta jarat dumu'uhum ala khududihim, sehingga mengalir air mata mereka di atas pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissahum, manakala mendengar Rasulullah akan suara mereka, baka ma'ahum, beliau pun menangis bersama mereka. Fabakaina, maka kami pun menangis, bibukaihi, dengan sebab menangisnya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidaklah masuk ke neraka orang yang menangis dari karena takut kepada Allah. Wala yadkhulul jannata, dan tidak masuk surga, musirrun ala ma'asiyah, orang yang mengakali perbuatan maksiat. Artinya sampai ke mati-mati maksiatnya itu masih ada. Sampai ke mati-mati maksiatnya itu masih belum tobat. Itu ngarannya musirrun ala ma'asiyah. Walau lam tuznibu, jikalau kalian ini tidak melakukan dosa, laja Allah biqaumin, niscaya Allah datangkan dengan satu umat, yudnibun, yang melakukan dosa, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni bagi mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah, tiap-tiap mata itu menangis pada hari kiamat. Illa, kecuali ainun ghaddat an maharimillah, mata yang menahan daripada hal-hal yang diharamkan Allah, kecuali mata yang tidak digunakan untuk memandang yang dilarang Allah. Nah, itu pada hari kiamat mata itu kada menangis. Wa ainun saharat fi sabilillah, mata yang berjaga di jalan Allah. Wa ainun kharaja minha mithlu ra'siz zubab, dan mata yang keluar daripadanya seumpama kepala lalat, air mata, min khasyatillah azza wa jal, dari karena takut terhadap Allah azza wa jal. An Muslim ibni Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, magrau raqat ainun bima'iha, tidaklah bercucuran mata dengan airnya, illa haramallah, melainkan Allah haramkan saira zalikal jasad, seluruh tubuh, anin nar, daripada api neraka. Wala salat qatratun ala khaddiha, dan tidak mengalir satu titis atas pipinya mata itu. Fayarhaka dzalikal wajha, maka meliputi akan demikian wajah itu qatarun, debu, wala dhillah, dan tidak pula kehinaan. Walau anna bakiyan baka fi ummatin minal umam ruhimu, jikalau bahwa ada orang yang menangis pada suatu umat daripada umat-umat, niscaya umat itu dikasihi, disayangi oleh Allah. Di satu kampung, nah di kampung itu ada orang yang menangis malam hari karena takut kepada Allah, maka sekampungan itu dapat daripada rahmatnya Allah. Wa ma min syai'in illa lahu miqdarun wa mizan, dan tidak ada dari sesuatu amalan ibadah melainkan baginya ada kadar dan timbangan. Illa dam'ata, kecuali air mata. Fa innahu tutfa'u biha biharun min nar, bahwa dipadamkan dengan neraka itu lautan-lautan, dipadamkan dengan air mata itu lautan-lautan dari neraka. Wa qad akhbarana sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah mengkhabarkan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna tilkad dumu, bahwa itu air mata,
allati takunu, yang adalah air mata itu bisa babil khauf, dengan sebab takut minallah. Hiya ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala, itu sangat disukai kepada Allah ta'ala. Faqal, maka Rasulullah bersabda, laisa syai'un ahabba ilallah, tidak ada sesuatu yang paling disukai Allah, min qatratain, daripada 2 titis, wa atharain, dan 2 bekas. Qatrati dumu', titisan air mata, min khasyatillah. Wa qatrati dam, titisan darah, tuhrak, yang ditumpahkan fisabilillah. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu dalam keterangannya, mereka kalau perang itu kada mati, selamat, dan kada ada luka, maka mereka menyesal. Nah, maka mereka sedih, walaupun menang, walaupun dapat harta rampasan perang, tapi kalau kada mati di sabilillah atau kada ada darah nang keluar di sabilillah itu, maka mereka menyesali peperangan itu. Nah, karena titisan darah yang tertumpah di jalan Allah itu merupakan titisan yang paling disukai oleh Allah. Wa ammal atharani, adapun 2 bekas, fa atharun fi sabilillah, pertama bekas yang disukai Allah itu bekas di sabilillah. Misal ada kunat bekas kena pedang musuh, misal ada kunat bekas tumbak musuh, nah itu kunat itu sangat disukai oleh Allah karena itu bekas perjuangan di jalan Allah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah azza wajal, dan lagi bekas pada keparduan daripada keparduan yang dipardukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang melaksanakan keparduan kepada Allah, lalu ada bekasnya di tubuhnya, baik di batisnya, baik di mananya, ada bekas bahwa itu akibat dia melakukan yang diperintah oleh Allah. Nah, maka itu bekas sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tangisan air mata yang paling disukai oleh Allah itu adalah tangisan yang diakibatkan oleh karena takut terhadap Allah. Ini ada juga tangisan itu tangisan malu. Tangisan malu. Nah, tangisan malu itu artinya orang ini merasa bahwa banyaknya menerima nikmat Allah, banyak kita tafakur nih, banyak diingatnya nikmat Allah satu persatu diingat nikmat Allah. Nah, lalu diingatnya lagi kebaktiannya kepada Allah. Kebaktiannya sangat kurang, banyak melanggar hukum Allah, sedangkan Allah selalu mengirim nikmat kepadanya, maka timbul dalam hatinya ada bersangatan malu, lalu keluar air matanya. Nah, ini pun tangisan yang sangat mulia, tapi lebih rendah daripada tangisan yang takut kepada Allah itu. Nah, takut kepada Allah itu tangisan orang yang mengenang perilaku dosanya, perilaku kemaksiatannya, lalu dia mengenang tentang kebesaran Allah, dia mengenang tentang tafakur tentang azab Allah, tafakur tentang bahwa Allah itu maha menyiksa, lalu dia takut sehingga keluar air matanya. Nah, ini air mata yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ada lagi tangisan yang ketiga, tangisan karena syauq ilallah, tangisan yang menandakan bahwa kerinduannya kepada Allah. Nah, ini berzikir kepada Allah, lalu mengingat keelokan Allah, lalu kasih sayang Allah diingatnya, akhirnya dia rindu, ingin segera bertemu kepada Allah, lalu dia menangis dalam kerinduannya itu. Nah, ini air mata syauq ngarannya. Ini pun air mata mulia, tetapi masih kalah dibanding dengan air mata takut kepada Allah tadi. Bahkan ada lagi yang menambahkan para ulama, ada lagi air mata itu air mata farah, air mata kegembiraan. Air mata kegembiraan.
Nah, misalnya air mata kegembiraan ini bahwa dia umpamanya berhasil dalam melaksanakan suatu ibadah kepada Allah. Begitu dia berhasil melakukan ibadah kepada Allah, dia sangat gembira, bersyukur kepada Allah, akhirnya mengeluarkan air mata. Nah, ini ngarannya ainul farah. Nah, bukaul farah, tangis kegembiraan. Nah, ini pun air mata yang mulia juga di sisi Allah, tapi masih di bawah juga nilainya daripada air mata takut tadi. Fadlu husni dzan billah wa azimur raja fihi, ini keutamaan tentang berbaik sangka dengan Allah dan besarnya harapan pada Allah. Wa min fadaili hadhihi al-ummatil muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala laha min as-sawabil azim wal ajril kabir ala husni dzan bih wa azimir raja fi fadlih. Setengah keutamaan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan dia bagi umat ini dari pahala yang besar, ganjaran yang besar atas berbaik sangka dengan Allah dan besarnya harapan pada anugerah Allah. Ja'a fil haditsil qudsi anna Allah ta'ala yaqul ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, bahwa engkau itu selama mau berdoa kepadaku, mau mengharapkan anugerahku, aku ampuni bagi engkau atas dosa-dosa yang ada daripada engkau dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, jikalau sampai dosa-dosa engkau itu ke atas langit, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni bagi engkau. Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, thumma lakitani, kemudian engkau mati, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan denganku sesuatu, la ataituka biha maghfirah, niscaya aku datangi engkau dengannya itu dosa-dosa tadi, maghfirah, ampunan Allah. Nah, ini hadis kudusi, satu hadis yang membuat kita berharap kepada rahmat Allah. Satu, ini hadis menumbuhkan baik sangka kita dengan Allah. Wajah, dan telah datang pula hadis anna husnadzan, bahwa berbaik sangka kepada Allah itu min husnil ibadah, termasuk kebaikan ibadah. Wa husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah itu muhattamun, itu dipardukan indal maut, ketika kita menghadapi kematian. Ini sudah uzur, sembahyang sudah kada kawa lagi bebangun, duduk didudukakan, berhiring dihiringakan. Nah, orang yang dalam keadaan ini hanya ada satu amalan yang paling utama bagi dia, adalah berbaik sangka kepada Allah. Baik sangkanya kayak apa? Nah, baik sangkanya kepada Allah bahwa dosa-dosanya itu dia menyangka diampuni sudah oleh Allah. Nah, dia berbaik sangka bahwa amal ibadah yang diperbuatnya itu diterima oleh Allah. Dan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa dia akan mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Nah, itu berbaik sangka. Dalam keadaan itu pada amalan lain yang bisa dilakukannya selain berbaik sangka kepada Allah. Sembahyang kada kawa lagi, berzikir sudah kada kawa lagi, baca Quran kada kawa lagi. Nah, yang ada hanya berbaik sangka. Lidzalik ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Rasulullah bersabda, tidaklah meninggal dunia salah seorang kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wa jalla. Wa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syab wa huwa fil maut. Nabi kita bailang
kepada seorang pemuda dalam keadaan sakaratul maut. Faqala Rasulullah bertanya, kaifa tajidu? Bagaimana engkau dapati diri engkau? Bagaimana engkau rasakan diri engkau? Qal, pemuda ini menjawab, arjullah ya Rasulullah, hanya ulun berharap kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut dosa-dosaku ya Allah. Nah, hanya berharap kepada Allah. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidak terhimpun dua hal itu dalam hati seorang hamba pada seumpama ini tempat, ini keadaan. Illa atahullah ma yarju, melainkan Allah berikan kepadanya yang dia harapkan. Wa ammanahu, Allah amankan dia mimma yakhaf, dari yang dia takutkan. Orang yang dalam keadaan sudah mendekati kematian itu, bila dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan wujudkan sangkaannya itu. Wa an Hayyan bin Nadri qala kharajtu aidan li Yazid ibn al-Aswad falakitu Wathilah ibn al-Asqa wa huwa yuridu iyadatah fadakhalna alaih. Hayyan berkata, aku keluar hendak mengilangi Yazid bin Aswad. Di tengah jalan bertemu Wathilah, hendak berhilang ke situ juga. Maka pada khalna alaih, kami pun masuk ke rumahnya Yazid bin Aswad tadi. Falamma ra'a Wathilah, manakala Yazid itu melihat si Wathilah ini datang, basata yadah, dia membuka tangannya, wa ja'ala yushiru ilai, dan dia mengisyarat kepadanya, artinya paraki aku nih, menunjuk, kasih ini berparak lawan aku. Fa'aqbala Wathilah, maka Wathilah pun berparak mendatangi, hatta jalasa, sehingga duduk di sampingnya Yazid bin Aswad tadi. Fa'akhadha Yazid bikaffai Wathilah faja'alahu ma'ala wajhi. Yazid itu pun mengambil dengan dua telapak tangan Wathilah, dan dia jadikan dua telapak tangan Yazid Wathilah tadi di wajahnya. Faqala lahu Wathilah, ujar Wathilah lawan Yazid, kaifa zannuka billah, bagaimana sangkaan engkau terhadap Allah? Qal, Yazid menjawab, zanni billah wallah hasan, aku demi Allah berbaik sangka dengan Allah. Qala, ujar Wathilah, abshir, gembiralah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah yaqul, bersabda, qala Allah azza wa jalla wa ala, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku menurut sangkaan hambaku denganku. In dhanna khairan, jika dia menyangka baik, falahu, maka baginya dapat kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, jika dia menyangka jahat, maka baginya kejahatan itu. Jadi hendak mati itu jangan lagi menyangka Tuhan kada maampuni dosaku, Tuhan kada katuju lawan aku, Tuhan marah, jangan lagi bisa ngasangka kayak itu. Karena sudah saatnya hendak tobat, sudah kada kau lagi hendak mati itu. Mangkadai sembahyang kada kau lagi, sudah uzur itu. Nah, yang diharapkan apalagi bahwa Allah tuh sayang kepadaku. Nah, Allah itu mengabulkan permintaanku, Allah menerima ibadah yang ada, Allah mengampuni dosa-dosa. Nah, itu aja lagi nang diadakan di dalam hati orang yang dalam keadaan sudah mendekati kematian. Wa makna qaulihi, makna hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku denganku, artinya uhaqqiqu lahu ma yazunnuhu biya, aku wujudkan baginya yang dia sangkakan padaku, min qabuli raj'atihi, dari diterima kembalinya, wa maghfirati khati'atihi, diampuni dosanya, wa ijabati da'watih, dan dikabulkan doanya. Wa ma'lum annal abda, dan maklum sudah bahwa seorang hamba la yahsulu lahu dzalik, tidak hasil baginya demikian, illa kecuali idza kamula bihi, bila sempurna padanya husnul dzannihi bi rabbih, baik sangkanya dengan Tuhan.
Fa idza kamula husnu dzannihi bi rabbih, bila sempurna baik sangkanya dengan Tuhannya, hasala lahu ma yunasibu dzalik, hasillah daripadanya yang menyesuaikan demikian, min sidqil iqbal, daripada kebenaran berhadap kepada Allah, wa sihhatit taubati, sahnya tobat, wa kasratil istighfar wa du'a, banyaknya istighfar dan doa, wa turuqi abwabil khair, dan jalan pintu kebaikan. Fa hadza kulluhu min thamarati husni dzan, inilah seluruhnya buah berbaik sangka. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, pasti banyak berdoa lawan Tuhan, banyak minta ampun lawan Tuhan, banyak berbuat kebaikan lawan Tuhan. Itu tanda orang berbaik sangka kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah, Allah itu mengabulkan doaku. Tentu orang ini banyak berdoa. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menerima tobatku, berarti sudah bujur-bujur tobat. Kalau kada bujur-bujur tobat, kada akan timbul baik sangka itu. Kada akan timbul baik sangka. Umpamanya kita ada zalim dengan seseorang, zalim harta, kita zalim. Lalu kita datangi orang itu, kita kembalikan kezalimannya, kita minta ridha lawaninya, minta halal lawaninya. Nah, di situ kita bisa timbul berbaik sangka bahwa inya pun meridai dengan kita. Pasti ada timbul baik sangka kita bahwa orang ini pasti meridai lawan kita, karena nang kita zalim sudah kita kembalikan dengan bujur, dengan sempurna, minta halal sudah, minta maaf sudah. Nah, ada timbul dalam hati kita itu baik sangka, inya mengampuni kita. Nah, tapi kalau kita ini zalim kepada orang, kezaliman kada dikembalikan, minta halalnya setengah-setengah orang, nah kada akan timbul dalam hati kita baik sangka kepadanya, inya mengampuni. Nah, sama halnya kita kepada Allah. Kalau kita kepada Allah melakukan dosa, melakukan taat, melakukan maksiat, tobatnya belum sempurna, banyak lagi dosa-dosa yang belum tobat. Nah, itu kita sulit menimbulkan baik sangka bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kada bisa timbul baik sangka itu. Kenapa? Karena memang kita sudah menjalankan yang dilarang Allah. Dia Tuhan angka ini kada dituruti, dia Tuhan angka ini dilanggarnya. Nah, kalau sudah macam ini, kada kawa timbul baik sangka itu lawan Tuhan. Tuhan mengampuni aja, Tuhan menyayangi aku. Tapi kalau sudah kita sempurna, tobat kita sudah sah, istighfar kita banyak, doa kita sudah banyak, jalan-jalan kebaikan diperbuat, nah itu merupakan buah daripada husnuzan tadi. Jadi husnuzan itu bukan mengangan-angan atas Allah. Mengangan-angan itu tamanni 'ala Allah wa tamanna 'ala Allah. Ini dicela dalam Al-Qur'an. Ada perbedaan sedikit antara angan-angan dan baik sangka. Angan-angan itu orang yang masih melakukan maksiat tapi berharap lawan Tuhan dapat rahmat. Nah, itu angan-angan ngarannya. Itu lain baik sangka. Lain baik sangka. Itu tamanna, maangan-angan, mengcita-cita nang kada ada dasarnya. Wa idza hasala dzalik minhu, bila telah hasil yang demikian daripadanya, istighfar banyak, tobatnya sah, kaifa la yakunu indahu maula, bagaimana tidak ada di sisinya Tuhannya. Wa kaifa la yuhaqqiqu dhannahu wa raja'ahu, dan bagaimana tidak mewujudkan Tuhan akan sangkaannya dan harapannya. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu 'abdun billahi dhann illa atahu dhanna wa dzalik li anna al-khaira bi yadihi. Ibnu Mas'ud berkata, demi Tuhan tidak ada selainnya, tidak berbaik sangka seorang hamba dengan Allah melainkan Allah berikan kepadanya sangkaan itu. Dan yang demikian itu bahwa kebaikan di tangan Allah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara Allah azza wa jalla bi 'abdin ilan nar, Allah menyuruh seorang hamba ini masuk ke neraka. Falamma waqafa ala syafatiha, manakala ini hamba sudah berdiri di tepi neraka, iltafata, maka dia menoleh. Ama wallahi ya Rabb, in kana dhanni bika la hasan. Begitu sudah palak kita gunakan ke neraka, ini orang nih, ujarnya, ya Allah, maka aku baik sangka dengan engkau. Faqala Allah azza wa jal, Allah berfirman, ruddu, kembalikan dia, kembalikan, kada jadi masuk neraka. Ana inda husni dhanni abdi bi, bahwasanya aku jar Tuhan menurut sangkaan baik hambaku denganku. Nah, ini orang ditimbang amal kebaikannya, ditimbang amal kejahatannya, kalah amal kebaikan. Tapi belum ditimbang lagi sebuting ada amalnya husnuzan billah. Karena husnuzan billah itu termasuk min a'malil qulub, termasuk amal perbuatan hati. Amal perbuatan hati itu hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Nah, jadi ditimbang dosa-dosanya, ditimbang amal kebaikannya, kalah amal kebaikan. Tapi husnuzan belum ditimbang. Nah, karena itu hak Allah. Kan husnuzannya urusan hati. Nah, lalu begitu orang yang sudah kalah kebaikan dibawa ke neraka. Lalu ujar si hamba tadi, ya Allah, maka aku ada baik sangka kepada engkau, bahwa engkau kadang menyiksa aku, engkau kadang membuatku ke neraka. Nah, dimasukkan ke timbangan amal husnuzannya tadi, maka menanglah amal kebaikannya itu. Jadi dosa-dosanya itu kalah dengan ditambah satu macam kebaikan lagi dibuat husnuzan billah itu. Nah, dengan demikian si laki-laki tadi, seseorang tadi disuruh Allah kembalikan dia, kembalikan, artinya kada jadi dimasukkan ke dalam neraka. Rudduh ana inda husni dhanni abdi bi, bahwasanya aku, ujar Tuhan, menurut sangkaan baik hambaku dengan aku. Mudha'afatu thawabil amilin bi zamanil fitnah, berlipat gandanya pahala orang yang beramal di zaman fitnah. Zaman fitnah, zaman fitnah, zaman nang dimana nang salah dibujurakan, nang bujur disalahkan, itu sudah masa fitnah. Kita kada kau lagi berpegang dengan kebenaran, karena kebenaran yang kita pegang ini bila dibawa ke tengah bisa kalah, bisa kalah. Orang nang kada mencuntan, orang nang kada ada aniaya, tapi karena ini difitnah bisa kalah dalam sidang. Justru orang-orang yang jahat, orang-orang benar-benar zalim bisa selamat. Nah, ini masa fitnah. Kebenaran itu sudah kada-kada diandalkan, bisa kalah. Sedangkan kebaikan itu bisa menang. Nah, di masa itu bila kita beramal dengan kebaikan, kada terpengaruh dengan masa fitnah itu, maka pahalanya berlipat ganda. Wa min syarafi hadhil ummatil muhammadiyah annal amal as-salih yatada'afu thawabuhu 'inda fasadiz zaman, bahwa beramal salih itu berlipat ganda pahalanya ketika rusaknya masa. Hatta innal amil fi zamanil fitnah, sehingga bahwa orang yang beramal di masa fitnah itu lahu ajru 50 rajulan, baginya pahala 50 laki-laki ya'malun misla amali, yang beramal seumpama amalnya. Contohnya kalau seorang perempuan, umpamanya si perempuan menutup aurat, berpakaian muslimah di tempat negeri muslimah, itu kan jadi masalah karena banyak hanya kakabanannya. Kira kalian ada aja orang memakai pakaian yang menutup aurat. Nah, ini dalam hal itu dia aman. Tapi kalau sudah perempuan muslimah ini berangkat tulak ke negeri yang bukan muslim, tulak ke Singapura umpamanya, nah situ tulak ke negeri Belanda, bisa kada masihnya mengamalkan ajaran Islam di negeri fitnah itu, di negeri orang kada ada mengamalkan Islam. Nah, bila di situ dia mampu mempertahankan agamanya,
itu pahalanya sampai 50 kali lipat dari memakai hukum agama di kampung kita seorang. Qala sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru bil ma'ruf wa antahu 'anil munkar hatta idza ra'aita syahshuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunya mu'tharatan wa ijabal kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi nafsik wa da'anka al-awam fa inna min wara'ikum ayyama as-sabri as-sabru fihinna mislu al-qabdi 'ala al-jamar lil 'amil fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Laksanakan kebaikan, jauhilah yang munkar, sehingga bila sudah kamu lihat kebahilan yang ditaati, hawa nafsu dituruti, dunia diutamakan dari akhirat, masing-masing orang merasa hebat dengan pemikirannya sendiri. Nah, itu masa fitnah. Masa fitnah, hawa nafsu di mana dituruti orang, dunia selalu jadi yang utama, masing-masing orang merasa lebih pintar daripada orang-orang lainnya. Nah, itu kita sudah berada di masa fitnah itu. Nah, ujar Nabi, bila sudah di masa seperti itu, maka uruslah dirimu, urus dirimu, tinggalkan urusan orang banyak, karena di belakang kamu itu hari-hari yang penuh kesabaran. Sabar pada itu hari-hari seperti memegang bara api. Bagi orang yang beramal pada itu hari-hari tadi seumpama pahala 50 orang yang beramal seperti amalnya. Wa fi riwayat qila ya Rasulullah ajru 50 rajulan minna aw minhum, qala ajru 50 minkum. 50 laki-laki nang di masa sahabat. Kan masa sahabat itu sudah pahalanya beribadah lebih besar daripada sekarang. Kalau masa sahabat itu orang bersedekah segantang beras, sama lawan kita bersedekah segunung Uhud amas pahalanya. Nah, ini seperti 50 laki-laki nang di zaman itu pahalanya kita beribadah, kita bisa beramal takwa di zaman fitnah itu. Wa qawluhu fil hadis fa inna min waraikum ayyamas sabr, al hadis ay anna qabha jimahin nafsi 'anil ma'asi sya'bun murrun wa muhrikun mithlu qabdi 'alan nar. Artinya bahwa mengekang hawa nafsu daripada maksiat itu sulit, pahit, membakar seperti memegang atas api. Walakinna fi dzalik sawaba, tetapi pada yang demikian itu pahala liman ittaqallah, bagi orang yang takwa kepada Allah. Wajtanaba suhbatal fusaq wal asyrar, dia menjauhi berkawan orang-orang fasik dan orang-orang jahat. Fal abid, orang yang beribadah pada masa itu, yu'tihillah, Allah beri dia ajra 50 pahala 50 orang mimman amila mithlah, daripada orang yang beramal seumpamanya. Wajah anhu sallallahu alaihi wasallam, dan datang kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal ibadah bi zamanil fitnah, bahwa beribadah di zaman fitnah, tusawi bis sawab al hijrata ilaih, menyamai pada pahala akan hijrah kepada Nabi. Beramal, kita mampu takwa, padahal di sekeliling kita orang-orang jahat, di sekeliling kita orang-orang fasik, tapi kita mampu untuk bertakwa kepada Allah, maka pahala takwa itu sama dengan pahala orang yang hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.